Mengapa agama kuno di dunia banyak mengajarkan tentang moksa? Apa sih manfaatnya? Moksa adalah situasi di mana manusia akhirnya bisa terlepas dari kemelekatan duniawi dan akhirnya melebur dan menyatu dengan sekitarnya. Istilah moksa sendiri banyak ditemukan di ajaran Hindu, Buddha, Jawa kuno, bahkan di agama-agama kuno di belahan dunia lainnya. Moksa sendiri bila terjadi pada manusia yang masih hidup di dunia ini, biasanya berkaitan dengan kondisi batinnya. Maksudnya bukan berarti tubuh manusia kemudian menjadi hancur lalu melebur di alam begitu. Tapi maksudnya lebih ke batinnya ini sudah lepas dari segala ikatan dan kemelekatan duniawi, perasaannya sudah melampaui emosi-emosi yang ada, dan ia merasa telah melebur dan menyatu dengan alam. Ia juga tidak lagi terikat dengan segala identitas diri secara batin. Sedangkan moksa bagi orang yang sudah meninggal adalah rohnya akan kembali menyatu dengan Tuhan dan tidak lagi mengalami reinkarnasi. Sebenarnya, apa sih manfaat moksa bagi manusia yang masih hidup di dunia? Di buku Becoming Supernatural ini ada sebuah kisah dari salah satu murid Dr. Joe Dispenza yang bernama Anna yang mengalami banyak sekali masalah dan penyakit hingga akhirnya dia jatuh ke titik terendah dan menjadi sangat stres plus kehilangan semua harta dan jabatannya. Setelah mempraktekkan meditasi yang dibimbing oleh Dr. Joe Dispenza langsung, dalam suatu meditasinya ia mengalami pengalaman keterlepasan secara transenden. Ketika Anna mulai pasrah, ia mengalami lepas dan merasakan dirinya seperti melayang di ruang hitam tanpa batas. Tapi ia sendiri justru jadi sangat sadar. Ia mulai melampaui memori, melampaui emosi yang pernah ada, terlepas dari segala hiruk-pikuk keduniawian, tidak lagi mempedulikan apapun, bahkan ia mulai terlepas dari identitasnya. Ia merasakan bahwa dirinya hanyalah kesadaran itu sendiri yang tidak terjebak dalam dimensi ruang dan waktu dan tidak terikat identitas apapun. Setelah mengalami hal tersebut, Anna mengalami upgrade diri yang luar biasa. Penyakit yang dia derita sembuh total hingga tuntas. Masalah sosial, karir, dan finansialnya pun teratasi. Ia bahkan bisa bangkit dari jeratan hutang dan membangun klinik psikiaternya sendiri. Bahkan Anna jadi memiliki kemampuan supernatural seperti menyembuhkan diri sendiri, empath, bahkan bisa masuk ke dimensi kuantum untuk menciptakan sendiri masa depannya yang mudah. Nah, apa yang dialami Anna mirip sekali dengan definisi moksa saat manusia masih hidup. Dengan terlepas dari ikatan dan identitas apapun, manusia menjadi sebuah kesadaran murni dan menggenggam potensi tanpa batas. Energinya pun besar, dan dia jadi memiliki kemampuan supernatural yang selama ini tertutup. Bagaimana seorang manusia bisa mengalami keterlepasan seperti Anna ini hingga dia mengalami upgrade diri yang luar biasa? Jawabannya bisa kalian baca di buku Becoming Supernatural ini. Di buku ini banyak hal-hal gaib dan supernatural dijelaskan secara masuk akal dan ilmiah, sehingga kita jadi sadar bahwa kita semua memiliki potensi yang sama untuk bisa menjadi seperti Anna.